Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bersama hamba Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bermazmur kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sore ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 74 ayat 20. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani pasal 15, Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14. Kedewasaan rohani tidak dapat diukur dari berapa lama seseorang menjadi pengikut Kristus, namun dari seberapa jauh perubahan pola pikir yang bersangkutan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bertambahnya usia seseorang tidak berarti dengan sendirinya kedewasaan yang bersangkutan juga ikut bertambah. Sebab bisa jadi walaupun orang sudah berusia lanjut, namun ia patut dinilai sebagai pribadi yang masih kekanak-kanakan. Hal ini adalah karena kedewasaan seseorang sangatlah tergantung kepada kematangan pola pikir yang bersangkutan. Apabila seseorang di usia berapapun belum mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, maka ia adalah orang yang masih kekanak-kanakan alias belum dewasa. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwasanya kedewasaan seseorang adalah tergantung kepada kematangan pola pikirnya. Itulah yang diutarakan di dalam Ibrani pasal 5. Di situ penulis surat Ibrani berkata bahwa walaupun seseorang sudah lama menjadi pengikut Kristus, sehingga seharusnya sudah menjadi pengajar, namun apabila ia belum juga memahami ajaran tentang kebenaran, maka secara rohani yang bersangkutan masihlah seorang anak kecil. Lebih jauh ia berkata bahwa seorang yang dewasa adalah pribadi yang mampu membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang terlihat dari seberapa jauh perubahan pola pikir yang bersangkutan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Betapa pentingnya kita mau menyadari kondisi keadaan kita hari ini. Mari jangan kita malu kalau masih kekurangan yang ada pada hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar yang benar daripada Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kesadaran kita untuk memperhatikan setiap firman Tuhan yang telah kita pelajari. Sudahkah kita melakukannya di dalam kehidupan kita atau belum? Kalau kita sudah melakukannya, maka kekasih Kristus kita akan mengalami pertumbuhan menjadi orang dewasa. Artinya, bahwa kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kehidupan kita sungguh akan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, kita tidak boleh menganggap sepintas lalu. Kita tidak boleh menganggap bahwa, oh saya pernah dengar, saya tahu dan saya nggak peduli. Tetapi cobalah koreksi, sudahkah saya melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan saya atau belum? Sehingga akibatnya, kalau saya sudah melakukannya, maka saya bisa membedakan hal mana yang benar dan yang salah. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan dari hidup kita kemuliaan Tuhan kelihatan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Jadilah dewasa di dalam pola pikirmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa di dalam banyak hal kehidupan rohani kami masih belum dewasa. Tidak jarang kami melakukan perkara yang kami anggap sebagai hal yang baik, padahal di pemandangan-Mu merupakan hal yang jahat. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar rohani kami semakin bertumbuh dewasa, sehingga hidup kami mencerminkan pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu. Bentuklah diri kami dengan firman-Mu yang mengubah dan membaharui pola pikir kami agar hidup kami semakin berkenan kepadamu. Dengan demikian, barulah kami dapat menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu dimanapun diri kami berada. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau memberikan kesempatan yang baru bagi diri kami pada hari ini. Kesempatan yang seharusnya kami isi dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun penuh makna dan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu tuntunlah hidup kami dengan firman-Mu. Sertailah hidup kami dengan roh-Mu dan hikmat-Mu. Supaya dengan demikian setiap langkah yang kami ambil akan membuahkan keberhasilan dan memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba terus berdoa, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir bersama dengan hamba. Hamba berdoa memberkati Ibu Yuliana Tan, Ibu Luciana Kasianti, memberkati anak Renata Talia, memberkati anak Via Olive, dan semua yang hadir mengangkat jempol dan menonton kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk sore hari ini. Bila Tuhan membawa kami untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga pola pikir kami juga mengalami perubahan yang sesungguhnya, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sadar bahwa kami terbatas tanpa Engkau. Oleh sebab itu biarlah kasih-Mu terus melimpah atas hidup kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang telah hadir bersama dengan hamba, pakai hidup mereka jasmani dan rohani untuk hormat kemuliaan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lindungi mereka siang dan malam.
pelihara mereka, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Lebih daripada itu ya Allah, biarlah hati-Mu ada dalam hidup mereka, sehingga mereka memiliki kasih. Lebih lagi Tuhan, biarlah pikiran-Mu menyertai pikiran mereka, sehingga mereka semakin dewasa. Mereka dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nama Tuhan dipermuliakan bagi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan memimpin, membimbing, membawa kami berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Ampuni kami ya Allah, jikalau kami sering melawan, jikalau kami sering berontak, jikalau kami sering berbeda pendapat. Bahkan kami merasa bahwa kami dewasa, tetapi sesungguhnya tidak. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami. Kami mohon Tuhan, biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh menegur kami, mengingatkan kami, membawa kami kembali kepada hal yang benar ya Allah. Sehingga kami boleh mengalami perubahan mulai dari pola pikir kami. Sehingga kami akan menjadi dewasa di dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba sore hari ini terus mau berdoa untuk saudara-saudara hamba yang terkasih, yang masih mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta Bapa dalam nama Yesus, Tuhan jamah terus anak kekasih Acel, Rang Lalin yang berada di Jayapura. Hamba mohon kuasa darah anak domba Allah mengalir dan mengalir, memenuhi seluruh tubuhnya. Setiap organ tubuh yang sakit, hamba minta dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi atas kehidupan anak kekasih Acel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah menyembuhkan total. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Acel. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati makan minum obat. Para medis, dokter yang menanganinya, Tuhan kuduskan mereka semuanya. Sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi atas kehidupan daripada anak Acel. Dan kesembuhan terjadi karena kasih Tuhan melimpah atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan pemulihan total bagi Pak Bram Tanamal yang berada di Jakarta, bagi Ibu Abun yang berada di Sorong. Ya Tuhan, kasih-Mu terus menjamah mereka. Biarlah pemulihan demi pemulihan terus terjadi atas mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Hamba ucap syukur ya Allah, demi Yesus yang hidup. Hamba mohon Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga turun terus bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi kota Manokwari. Kami minta Tuhan, biar kuasa tangan-Mu yang perkasa memberikan damai sejahtera melimpah atas kami semua. Sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk sebuah kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Hamba percaya bahwa Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi, mari kita menjadi dewasa, dimulai dari pola pikir kita. Jangan kita melihat ukuran secara fisik berdasarkan usia kita. Tidak ada jaminan untuk kedewasaan rohani. Tetapi bagaimana pola pikir kita, cara pandang kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu menunjukkan kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Tetap semangat. Andalkan Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih Pak Enos Tesar. Tuhan memberkati Pak Enos, pribadi, rumah tangga, dan semua pekerjaan dan pelayanan. Tuhan memberkati. Salam MDC.